Pramuka Lumajang on Podcast. Halo teman-teman, kembali lagi di Pramuka Lumajang on Podcast. Nah, balik lagi sama aku Tania sebagai host kali ini. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa keren, jauh-jauh dari Yogyakarta. Dan rumahnya aslinya Jombang, Jember ya. Dan jauh-jauh buat ke studio podcast Pramuka Lumajang untuk ikut podcast di episode kali ini. Siapa itu? Siapa ya kira-kira? Di sini ada Mbak Azel. Halo Mbak Azel. Halo teman-teman. Apa kabar nih Mbak Azel? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa perkenalan diri lebih rincinya aku siapa atau gimana coba? Oke, halo teman-teman. Kenalin aku Dimas Azulia Santoso, biasa dipanggil Azel. Aku mahasiswa desain interior di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oke. Sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukanku belajar. Oh ya belajar. Kuliah ya? Iya, kuliah. Selain kuliah mungkin job atau Iya, kebetulan aku ada sampingan freelance model. Oh, freelance model. Itu dilakuin di apa namanya? Di rumah atau gimana gitu? Di Jogja. Oh, di Jogja. Sebelum pulang ke sini ada job juga di Jogja gitu. Iya, dan kebanyakan aku nggak bisa pulang ke sini itu emang harus nyelesain job. Oh, jadi gitu. selain kuliah ada tanggungan lainnya. Oke, semangat Kak Azel. Oke. Nah, Kak Azel ini kan di Instagram sering posting soal fashion, followersnya juga lumayan ya, alhamdulillah. Kuliah di kesenian. Nah, Kak Azel sendiri pengennya disebut sebagai apa sih sebenarnya selama ini, karena udah dikenal banyak apa ya? Bisa dibilang banyak orang juga dilihat dari followersnya juga. Pengen dikenal sebagai entah itu influencer atau dikenal sebagai anaknya ibu ini aja nggak apa-apa, atau dikenal sebagai seorang perempuan yang apa namanya mandiri atau gimana, itu pengen dikenal sebagai apa sih gitu di mata orang-orang? Kalau pengen dikenal itu sebenarnya terserah yang kenal mau nganggap apa-apa. Oh gitu. Iya. Tapi pengennya nggak ada gitu kayak branding self, seorang seorang model gitu kali. Seorang model, seorang fashionista. Oh gitu. Oke. Gitu. Oke teman-teman, ada fakta menarik nih dari Kak Azel. Kak Azel itu aktif di Pramuka sejak kecil, pernah menjadi bagian dari Jambore cabang Jawa Timur tahun 2014 kalau nggak salah. Jambore cabang Lumajang kayaknya deh. Iya 2014 ya kalau nggak salah. Iya. Terus Kak Azel juga pernah menjadi sanggar kerja atau panitia Jambore cabang Lumajang tahun 2018 di bidang humas. Wah, aku ikutan tuh di Jambore cabang. Oh iya. Sebagai peserta Waktu itu belum kenal sama Kak Azel. Dan sekarang bisa ketemu secara langsung, gila orangnya cantik banget, parah. Oh, makasih. Kak Azel menjabat sebagai koordinator bidang humas dan pencitraan di Gudeg Hoscok Semada. Ya, jadi dulu pernah ada di Hoscok Raminoto ya di Semada. Oke, kali ini kita sebelum ngobrol lebih jauh kita ada games. Apa tuh? Games, silakan coba lihat foto di situ. Bentar ya. Bentar lagi, coba jelasin dong fotonya itu lagi ngapain dan di mana. Kenapa ketawa? Lo buruk banget. Ayo yang mana? Gazel yang mana ya? Yang paling jelek pokoknya. Oh gitu, Iya. yang paling cantik gitu ya. Itu yang pakai kerudung hitam gak sih? Iya betul. Gini kan? Iya itu nggak tahu ya, dulu tuh kayak Itu di mana tuh? Pinandita Hall. Oh, Pinanda Hall. Iya. Ngapain? Iya sama. Itu lagi Seingatnya. acara bukber Hoscok tahun 2000 berapa ya? Lupa. 2018 kalau nggak salah. Oke. Next nih, ada lagi. Sama siapa? Iya. Di mana tuh? Ini lagi ngapain? di Surabaya, lagi Pramuka Patriot Lingkungan kemah di Kenjaran Surabaya. Oke, seru banget ya kayaknya. Oke, next ada lagi. Iya. Ya, Kak Azel yang pakai celana lorek-lorek Iya, loreng. tentara. Loreng. Ih, lucu banget. Itu foto di mana? Ini di Pinandita Hall juga. Waktu itu kami lagi bikin buku tahunan kalau nggak salah. Oh
gitu. Oke, keren. Oke, next. Tahun terakhir aku itu. Oh gitu. Iya. Sebelum ke Jogja. Sebelum, iya. Next. Wow, sama Kak siapa? Kak Suud. Iya, itu lagi kontes pramuka terampil di Surabaya. Apa sih namanya, lupa aku dulu tuh. Oke, nggak apa-apa kalau lupa. Itu lagi malam pentas seni gitu loh, lomba. Oh, banyak juga ya event yang di apa namanya diikutin. Iya, Next. lumayan. Oh by the way, wow, ini yang diposting biasa di bawah yang siapa yang nge-stuck sampai bawah pasti ketemu sama ini. Aku salfok nih sama captionnya apa itu? Mulai dari kecil sampai tua, I love Scout. Oke. Cinta banget ya. Iya, itu di masa aku lagi menggilai pramuka. Gila ya pramuka banget gitu ya. Kenapa sih Kak pramuka gitu? Nanti dijawab di segmen apa? Ada segmennya sendiri. Oke. Nah, karena Kak Azil ngakunya cinta pramuka tuh di caption tuh tadi, aku mau ngetes nih seberapa tahu Kak Azil soal dunia kepramukaan setelah lama udah mungkin nggak main pramuka lagi selama kuliah gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, siapakah nama founding father pramuka dunia? Tahu lah ya. Siapa? Itu Baden Powell bukan? ya, betul. Masih inget ya. Oke, yang kedua, siapakah Bapak Pramuka Indonesia? Siapa? Biasanya bingung nih. Kalau enggak yang Ki Hajar Dewantara bukan? itu kan Bapak Pendidikan. Siapa? Ayo coba Aku dulu antara Agus Salim sama Hamengkubuwono. Iya, Agus Salim lah. Kayaknya Hamengkubuwono. Oh iya kan? Aduh. Iya, biasanya kebalik-balik sih, gak apa-apa. Emang biasanya kebalik-balik antara Bapak. Udah pede banget nggak salah. It's okay. Oke, pertanyaan ketiga, siapakah nama Kak Warcap Lumajang saat ini? Yang menjabat sebagai wakil bupati. Bunda. Iya, Bunda Indah. Oke. Yang keempat, sebutkan nama-nama pembina pramuka Kak Azil dulu. Siapa aja tuh? Masih inget gak nih? Siapa ya? Dulu SD itu ada namanya Kak Emil. Terus ada juga namanya Kak Ardi. Kak Ardi, oke. Kak Ardi itu waktu aku SMP. SMP. Kak Ardi, terus ada Kak Windy, ada Kak Ceva. Waktu SMA siapa tuh? Ada lagi saya belum. Oh, SMP belum, ini oke. ada lagi namanya Banyak, Pak. Kalau lupa gak apa-apa. Beda lupa. Oke, kalau di SMA Di siapa? SMA ada Om Priyo sama Pak Sudi. Oke. Betul. Terus ada siapa lagi ya? Pak Zainal mungkin. Iya. Oke. Oh, masih inget ya berarti ya? Masih. Kalau kakak pembinanya nih lah dilihat hasil didikan bisa menjadi seperti ini. Wow, oke. Nah, oke, di awal tadi pembicaraan kita bakal ngulik gimana sih suka dukanya Kak Azil di dunia pramuka gitu, karena awalnya kan Kak Azil tuh dari tadi itu cinta pramuka gitu kan, aktif di pramuka juga. Dulu sebagai di Humas juga kan, sebagai divisi apa? Humas Pencitraan. Humas dan Pencitraan. Humas dan Hubungan masyarakat dan Pencitraan. Pencitraan. Oke. Nah, mulai kapan sih Kak Azil bergelut di dunia pramuka gitu? Mulai kecil, mulai kelas 3 SD. Oh, kelas 3. Sama dong, aku juga gitu. Kelas 3 SD. Kenapa mau ikut pramuka itu? Padahal kan pramuka kan identik sama panas-panasan segala macem. Sedangkan Kak Azil sendiri kan mungkin emang fashion itu dari kecil juga? Enggak. Oh enggak. Jadi aku tuh dari kecil tuh emang suka main orangnya. Oh, suka Aku main. suka banget sama namanya permainan. Oh. Jadi dulu tuh kan kalau kegiatan pramuka pasti banyak banget game-game Iya, gitu. siaga itu masih kayak gitu ya. Iya, jadi kayak misalkan sandi-sandi atau morse itu menurutku adalah sebuah permainan gitu. seru banget. Jadi aku mau ikut acara kegiatan kepramukaan. Terus waktu itu sampai diikutin lomba, aku bener-bener nggak ngerti. Aku diajak lomba main nih. Diajak lomba main. Terus
ya udah lomba pramuka, ternyata menang. Pernah waktu itu satu regu gue tuh juara 1. Kan kayak happy gitu. Padahal aku niatnya tuh main. Kok bisa menang juara 1? Oh gini, oh ini pramuka gitu. Itu waktu itu sadar kelas 5. Jadinya aku jadi pemimpin regu waktu itu, kayak merasa keren gitu. Iya. Wajar, aku juga pernah kayak merasa kayak keren banget aku jadi ketua nih, bisa gimana gitu kan ya. Terus kalau selama menjabat sebagai CEO Humas dan pencitraan di Hostchok, apa tuh suka dukanya? Kan pasti ada lah ya gitu, kayak senangnya apa dan dukanya pasti ada lah ya, entah itu berantem sama teman atau gimana, itu ada nggak? Kalau berantem nggak sampai berantem, cuman kayak miskom aja. Kadang kan kayak kesel gitu, misalkan apa ya, gak sepemikiran lah. Gitu. Iya, itu wajar ya kalau di organisasi, wajar banget. Tapi itu seru pastinya. Seru banget. Dan kau tau nggak? Apa tuh? Awal mula kenapa aku pengen desain interior itu gara-gara aku jadi humas Hostchok. Wow. Jadi awal untuk menapaki langkah di perkuliahan tuh dari humas. Iya betul. Karena kan humas kan desain juga buat entah itu postingan Instagram tuh gimana gitu. Iya. Selain itu juga di Hostchok itu di pramukaku itu setiap kegiatan tuh ada namanya kayak dekorasi dan dokumentasi gitu kan. Iya bener. Nah aku suka banget sama yang namanya dekorasi. Kayak seru banget, kayak seru banget, nata-nata ruang, gini. Terus aku mikir lah di situ, apa ada ya sekolah atau kuliah yang tentang tata ruang gitu. Terus akhirnya aku searching, ternyata ada dong namanya desain interior. Ya udah deh, aku kepo dan aku pengen belajar. Akhirnya aku kuliah di situ. Oke, jadi dari pramuka bisa menemukan jati diri ya. Betul. Keren. Terus apa momen paling diingat sama Kak Azel sama masih bermain pramuka gitu ya, kayak entah itu momen paling menyedihkan atau momen paling pokoknya nggak bisa lupa deh sampai sekarang? Apa ya, semuanya suka. Nggak ada, entah itu kalau lagi kemah cinlok, cinta lokasi. Enggak, awalnya nggak berperan. Gitu. Aku tuh gini sih, apa ya, ini bukan ini kayak deh. Nggak apa-apa. Apa tuh? Masih inget nggak? Apa ya momen? Ding ding. Nggak ada. Kayaknya semuanya momen itu kayak paling berkesan. Iya sih. Kayak hal yang paling berkesan itu kayak misalkan habis ikut kegiatan di luar kota, kayak mah atau apa gitu kan pasti masuk grup pramuka itu. Terus pasti banyak ajak kenalan. Cowok-cowok itu pasti banyak yang ngajak kenalan lah ya. Iya, dan aku tuh orangnya kayak gini, misalkan ada cowok nih ngajak kenalan, halo salam kenal, aku ini dari sini gitu kan. Terus oh iya salam kenal, ya udah kirain say hey, terus ya udah buat silaturahmi doang. Ternyata dia tuh cuman lagi ngapain, di situ langsung kayak ilfil banget. Di situ langsung blokir gitu. Terus ada lagi kayak gitu, langsung lagi ngapain, blokir gitu. Dikit-dikit blokir. Jadi momen yang aku dapetin tuh kayak banyak nomor yang banyak akun blokir di WhatsApp aku gara-gara ikut pramuka. Gimana pramuka sekali bahasa ini. Padahal nggak tahu, aku juga kayak biasa aja gitu. Iya, paham kok rasanya digituin. Risih juga sih. Makanya nih buat cowok di sana kalau baru kenal lu sama kayak gitu, nggak deh gitu ya. Jangan dulu lah. Back to the topic. Nah, selain aktif di dunia kepramukaan, kalau kita lihat di Instagramnya Kak Azel ini, kalau scroll ke bawah gitu, kayaknya Kak Azel ini dari dulu udah concern sama dunia fashion gitu ya. Dunia fashion dan modeling itu sejak kapan? Ini masuk ke dunia model nih. Sejak kapan tuh? Kalau aku tuh dari kecil itu emang suka di dunia fashion, cuman ya namanya kecil ya kayak gitu-gitu aja, dan orang tua nggak ngerti maksudnya kayak gimana gitu. Setiap misalnya contoh kecil, setiap beli baju itu selalu aku yang beli sendiri. Misalkan aku dibeliin, aku nggak mau pakai kalau baju itu nggak cocok gitu loh. Udah bisa nepatin gimana cocoknya aku. Itu dari kecil menurut aku sih, nggak tahu menurut Jen gimana ya. Terus semenjak SMP itu mulailah explore
ya biasalah anak puber kayak gimana sih. Iya, pasti apa aja Pasti dia apa tahu. aja. Pasti punya satu idola kayak atau apa gitu yang jadi panutan lah seperti itu. Terus di SMA Emang dulu panutannya siapa? Sorry motong. ada sebutin nggak ya? Sebutin kayak Oh gak usah deh kayaknya. Nggak usah, oke, Pasti lanjut. pada tahu nih, pada tahu pasti. Oh udah tahu? Aku nggak tahu. Pasti tahu lah. Pasti ada yang komen nanti. Oh gitu, oke. Kalau nonton. Iya. Oke, jadi terus dari SMA itu aku mulai aku suka foto. Aku suka di foto. Oh suka di foto. Suka di foto. Nah, Dia narsis banget berarti ya? banget. Oke. Banget sampai banyak yang ngatain kayak orang gila. Iya sih emang kayak gitu ya dulu tuh. Bener-bener nggak bisa nempatin gitu loh. Dulu masih kecil kan nggak ngerti. Iya. Biasa apa ya? Maruk. Iya gak apa-apa. Faruk. Ada angel dikit yang bagus, cekrek gitu. Terus habis itu semenjak SMA aku mulai kayak melek fashion banget. Terus aku ikut berani ikut lomba foto kontes waktu itu. Lomba foto kontesnya itu berdasarkan harus mix and match outfit dari suatu brand gitu kan. Waduh. Nah terus aku masuk babak pertama, babak kedua sampai final akhirnya. Terus waktu final itu diundang fashion show di Surabaya. Aku langsung pertama kali fashion show tuh di luar kota. Wow, berarti emang jiwa modelnya udah ada tuh waktu itu. Ya kebetulan aja sih waktu Iya. itu. Terus habis itu kok nyaman. Terus aku juga sempat jadi brand ambassador brand baju lah waktu itu. Gitu. Terus- Wow, langsung ya? Langsung. Habis fashion show tuh langsung ditawarin kayak gitu. Oh, keren banget. Habis event itu terus jadi brand ambassador, aku kayak nyadar gitu loh. Oh, kayaknya fashion Makin gitu. bukan kayak makin pengen belajar gimana sih cara ngembangin aku di dunia kayak gini. Oh, gitu. Habis itu mulai nih banyak-banyak all shop atau brand yang ngajak collab foto katalog di kelas 2 SMA. Wow. Itu masih awal-awal. Merintis karir di dunia modeling ya. Habis itu terus Nggak apa-apa, kan emang masih panjang perjalanannya. terus aku mulai jalan, ada beberapa endorsement juga Berarti followersnya udah banyak dari dulu ya? dari SMA sih. Oh, itu. tadi alhamdulillah. Iya, dari SMA tuh. Terus ada beberapa endorsement juga. Terus ya aku nggak ngerti endorsement itu apa. Terus ya kayak dikasih Masalah barang, bisnisnya? aku disuruh nge-review gitu Oh, kan. gitu. Gimana nge-review itu? Jadi aku harus lihat influencer yang ada di Instagram. Terus aku tiru lah mereka gayanya gimana. Oh seperti ini, seperti ini. Iya. Sampai gimana caranya kita nemuin karakter ciri khas diri sendiri kalau nge-review iya. barang tuh kayak gimana. Sekarang udah nemu? Insya Allah. Oke, mantap. Lulus SMA. Nah di situ aku mikir gini, aku harus kuliah di aku kebanyakan di bidang visual. Jadi gimana caranya aku cari kuliah yang setidaknya tuh sedikit banyak tuh nyambung gitu loh. Kuliah seni akhirnya. Oke, akhirnya Gitu. senilah di Jogja. Terus di Jogja juga bingung. Awalnya aku harus ngawalin karirku kayak gimana. Aku nggak kenal siapa-siapa. Aku di sana sendirian, bener-bener sendiri. Pertama kali ke Jogja, nggak pernah study tour ke Jogja, nggak pernah liburan ke Jogja. Kuliah langsung sendiri ke sana, nggak bareng orang tua. Bener-bener sendiri. Jadi belum nemu temen? Terus inilah aku gimana caranya aku bisa show up lah secara nggak langsung di Jogja ini. Ya aku dengan cara sering hunting foto di sana. Sering hunting foto, terus habis itu Dilirik gitu nggak? Maksudnya dilirik sama brand atau? iya benar, kayak tiba-tiba ada gitu brand Jogja yang ngajakin collab ini itu, terus ya udah aku terima lah. Awal-awal tuh masih sepi. Terus ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya aku belajar dalam dunia seperti itu, ya jadilah seperti ini. Sekarang, ya meskipun masih belum top on the top sih, cuman Iya, masih tapi- awal-awal, tapi ya lumayan Tapi lah udah buat keren sampingan. banget sih. Cuman sekedar pengembangan hobi itu Iya. udah lumayan menurut aku. Hobi pokoknya kerja yang nyaman itu
ketika kerja sesuai passion. Iya, bener nggak sih? betul. Udah dapat uang, kitanya seneng juga. Iya, gitu. betul banget. Nah, tapi kan pastilah ada gitu kayak dukanya gitu pas jadi model. Apa sih yang bikin kayak capek atau di titik jenuh ketika menjalani itu semua gitu? Ini sih apa ya, suka dukanya model itu kalau foto di padang pasir mungkin. Oh, jadi tempatnya Kayak yang panas-panasan, gitu. terus tenaganya juga capek banget, harus bagi waktu sama kuliah, tugas dan lain-lain. Jadi kadang juga dukanya itu kalau ada orang yang nggak ngerti apa tuh? nggak ngerti aktivitas kita itu sebenarnya apa, ngapain, dikira itu kita ya cuman main-main doang. Biasanya nih stigmanya kayak ya enak lu jadi model cuma foto-foto doang gini-gini, padahal kerja gitu Iya. loh. Gini apa, Azel main terus gitu, nggak nugas gitu. Ya nugas gitu, tapi kan selalu dibagi-bagi gitu loh waktunya. Mereka tuh nggak tahu. Terus, pokoknya kayak perjulitan duniawi itu pasti ada. Iya, pasti ada lah. Dikira cuma jalan-jalan doang. Ya emang kerja saya tuh jalan-jalan. Iya, kerjanya kayak jalan-jalan. Ini lu bos. Ya gitu sih, belum aja kamu ngerasain. Coba kamu ngerasain, pasti kamu suka. Kalau yang suka. Iya benar. Karena kan Mbak Azilnya juga senang, terus dapat penghasilan juga, ya kenapa enggak gitu, kenapa lu yang julid gitu kan. Terus ada nggak satu momen yang menjadi batu loncatan dalam mengantarkan Kak Azil hingga sampai titik ini? Maksudnya mungkin ketemu sama satu kejadian yang bikin Kak Azil tuh boom besar gitu. Apa ya? Entah itu diundang dari brand yang besar. Nah dari situ akhirnya brand-brand yang lain itu banyak tawaran gitu, ada nggak yang kayak gitu? Iya, itu sering terjadi sih. Sering terjadi. Iya, mungkin setelah aku memutuskan untuk ikut sekolah modeling mungkin. Oh, iya. Ikut sekolah modeling juga? Iya, aku sempet, karena aku mikir gini loh, aku secara nggak langsung kayak sering diundang ke event-event fashion show graduation dari sekolah modeling di Surabaya, di Jogja gitu kan. Nah, tapi di situ aku mikir kayak, aku ini bukan anak model, aku nggak pernah tahu ilmunya jalan catwalk di panggung tuh kayak gimana, fashion show tuh kayak gimana, yang bener, yang baik dan benar. Tapi aku selalu diundang dan aku fashion show gitu loh. Jadi Padahal nggak tahu tekniknya kayak gimana. Iya, pokoknya asal pose gitu aja kan. Terus akhirnya aku mikir kayak, gimana ya kalau aku ikut sekolah model aja biar melakukan sesuatu itu benar gitu loh. Biar juga nanti kan kalau di sekolah model tuh pasti banyak yang ngarahin, berkembang gitu lah pastinya. Banyak channel juga. Oh iya benar. Nah, di situ lah baru makin tahu dan iya bisa sampai sekarang. Iya. Nah dari semua yang pengalaman yang udah Kak Azel lewatin, bagi tips dong buat kita ya, termasuk buat aku gimana caranya manajemen waktu dengan segitu banyaknya event gitu ya, event diundang di mana-mana, apalagi masih sekolah modeling, terus kuliah, itu gimana tuh manajemen waktunya, membagi waktu untuk mengatur semuanya? Kalau aku itu sih bikin skala prioritas. Kalau misalkan tugas juga dilihat, tugas ini kira-kira berat atau enggak. Kerjaan juga gitu, kira-kira berat atau enggak. Nanti itu disisi-sisiin, mana yang paling berat itu dikerjain duluan. Mana yang paling berat itu diprioritasin. Misalkan itu kerjaan itu misalkan lebih berpeluang gede ternyata, terus ada tugas, misalkan ada tugas sama kerjaan, tapi kerjaan itu lebih berpeluang gede, terus tugas ini masih bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat, itu ya kerjaan dulu. Oh iya, isi kayak gitu. Terus kalau misalkan tugas ya tugas dulu, pokoknya gitu. Aku nggak pernah kayak menuntun harus tugas dulu selesai baru kerjaan, nggak pernah. Soalnya itu nanti malah nggak relax gitu loh, nggak maksimal juga kerjanya, buru-buru. Benar. Jadi emang harus tahu jenis-jenis pekerjaan atau apa yang mau dilakuin itu bakal berat, ini berat apa enggak, ini ya harus tahu juga. Dan karena aku berkedok ini cuma sampingan dan hobi kerjaanku, jadi aku harus membatasi diri juga karena kewajibanku kan belajar. Kalau misalnya ada kerjaan yang sekiranya itu
terlalu berat tapi cuannya gede, ya aku nggak boleh egois dong. Iya, karena kan emang tugas utamanya masih Belajar, iya. Masih inget itu, masih sadar. Oke teman-teman, ingat juga ya, jadi reminder juga nih dari Kak Azel. Ini contoh yang baik sih, kan banyak ya kayak misalnya entah itu artis atau siapapun lebih mengesampingkan pendidikan daripada karirnya gitu kan. Ya, Jadi kayak godaan sih itu. iya, godaan banget. Itu gimana caranya? Apa Kak Azel bisa nggak tergoda dengan itu semua? Apakah ada prinsip yang dipegang? Apa tuh prinsipnya? Ingat orang tua, ingat pesan orang tua. Ini emang ampuh sih. Karena dari awal papa mama tuh selalu kasih pesan ke aku, kalau kamu tuh kegiatan utama di Jogja itu belajar, jangan sampai koter. Koter itu apa? Keteteran. Kelimpungan. Jangan sampai keteteran pokoknya. Kamu boleh ngapain aja, kamu boleh jadi model, kamu boleh apa, didukung sepenuh hati. Pokoknya kamu harus ingat kewajiban kamu tuh apa. Iya, kewajiban sebagai anak dan kewajiban sebagai pelajar. Iya. Itu emang apa ya? Jarang lah kayaknya yang kayak gitu kalau udah dilihat sama apa ya? Kalau udah diciprati sedikit karir yang keren gitu, itu udah godaannya naudzubillah subhanallah gitu. Dan Kak Azel bisa bertahan dengan prinsipnya dari orang tua, keren banget. Nah, waktu kan ini balik lagi ya, waktu SMA followersnya Kak Azel kan udah banyak nih ya, udah banyak job lumayan lah walaupun masih awal, tapi masih ikut pramuka kan waktu SMA. Iya. Nah, pernah nggak dapet hujatan kan lu kan model kan, masa masih ikut pramuka yang kerjaannya itu kayak kotor-kotoran segala macam? Pernah nggak? Enggak sih. Nggak pernah. Enggak, soalnya waktu itu juga aku membranding diriku bukan model yang Profesional. harus cantik, Oh, tampil gitu. cantik gitu terus, enggak. Aku emang sangat menikmati kegiatanku. Kenapa followersku itu bisa naik? Karena itu juga mereka itu menikmati kegiatanku di setiap postinganku gitu loh. Gitu. Enggak harus kayak aku harus jadi model terus ini enggak. Alhamdulillah followersnya baik-baik ya. Malah mereka juga seneng aku sharing tentang pramuka, kegiatan apa aku storyin gitu. Wow, keren sih. Kan nggak harus yang gimana, simple aja, sederhana gitu. Itu. Belakangan ini sering nyambung nih ya sama Kak Azel sebagai model. Pastilah pernah ngerasain yang namanya insecure, ya nggak? Pernah. Nih, model sekelas Kak Azel aja pernah ngerasain insecure. What do you think about insecurity? Maksudnya kayak apa yang aku insecurein? Iya. Maksudnya apa menurut Kak Azel insecure itu kayak gimana? Insecure itu sesuatu yang sangat membuang-buang waktu dan menguras tenaga. Tapi itu manusiawi sih emang. Itu emang manusiawi, tapi itu penyakit, gak boleh gitu loh. Aku sendiri insecure itu kalau bisa seminimal mungkin. Dan Harus gimana ya? Kayak aku tuh nggak suka kalau lihat dikit-dikit ada postingan insecure itu benar-benar aku skip gitu. oh jadi Nggak tuh suka. bisa nge-trigger untuk insecure gitu. Iya. Terus gimana? Kalau menurutku ya udah kamu itu ya udah gini aja gitu loh, diterima apa adanya. Kamu nggak perlu kamu pengen jadi orang ini orang itu seperti orang ini seperti, ya udah kamu fokus ngembangin diri kamu tuh kayak gimana gitu loh, biar kamu bisa glow up. Iya, Gitu. glow up. Nggak penting kamu tuh insecure, aku kok jelek ya, aku kok gini ya, aku itemnya tuh menurutku enggak sama sekali. Enggak banget, enggak boleh kayak gitu tuh. Hitam juga cantik kok, manis ya gitu. Iya. Dan kalau waktu Kak Azel itu ngerasa insecure, apa yang Kak Azel lakuin dan gimana cara menetralisir rasa insecure itu? Kalau misalkan aku insecure itu bukan lebih ke cantik atau Iya. fisik Iya, ya. Kalau aku lebih insecure. kayak lihat misalkan orang itu kok sukses, kok pintar kayak gitu. sama yang orang sukses Jadi kayak, tapi di sisi lain itu kayak jadiin aku semangat sih, biar aku bisa kayak dia, suksesnya kayak dia gitu. bener Gimana sih. caranya biar aku bisa punya target kayak dia kayak gitu. Iya benar. Bukan harus kalah saing cantik atau enggak sih, enggak apa-apa sih meskipun aku jelek, yang penting aku sukses. Iya
bener. Sebenarnya insecure yang baik itu bener sih, bener insecure kayak gitu, kayak yang di insecurein itu yang nggak usah apa ya fisik, kalau secara fisik ya emang lu udah punya kayak gitu iya, ya itu dari Tuhan. dari Tuhan gitu kan ya. Kalau insecure-nya secara wah dia hebat juga ya, gue harus bisa tuh kayak gitu. Jadi menempatkan insecure di tempat yang bagus gitu, yang positif, insecure yang positif, bukan insecure yang negatif. Itu keren sih. Iya. Dan apakah privilege sangat menunjang kesuksesan seseorang, bro? Menurut Kak Azel, ini balik lagi insecure dan privilege. Ini dua hal yang sebenarnya saling berkaitan. Privilege itu adalah keistimewaan yang dimiliki seseorang. Contohnya nih, wah enak lu cantik, lu punya privilege bisa wah enak lu cantik, lu privilege lu adalah cantik gitu. Aku jelek, aku gak punya privilege cantik. Itu kan kayak apa ya? Atau gini deh, contohnya kayak aku banyak duit. Terus aku pengen masuk sekolah ini dan aku pakai jalur orang dalam. Itu adalah privilege. Menurutku enggak sih kayak gitu tuh. Lebih kalau misalkan di dunia kerja mungkin ya. Entertainment. Di dunia apapun itu, dunia kerja itu enggak yang kayak gitu-gitu tuh enggak menunjang sama sekali. Ya menunjang, cuman dalam jangka pendek mungkin. Iya benar, iya benar banget. Ya, Oke, iya benar. Terus kalau misalkan nih ada model, dia cuma ngandelin dia cantik doang, tapi attitude-nya jelek, dia nggak ngerti gimana caranya ketemu orang, gimana caranya bertemu klien dengan baik, pasti dia ya gitu, orang ya males. Wah itu nggak banget sih. Iya. Itu nggak banget. Kalau ngandelin dia cantik doang ya itu kurang lah. Sekali lagi cuma dalam jangka pendek. Nanti dia nggak bakal diajakin. Misalkan dia sama fotografer semena-mena gitu kan. Ya males yang mau ngefotoin. Oh gitu sih. Jadi emang cantik emang dari luar dan dari dalam juga. Iya. Gitu. Gimana pun nggak harus yang udah ada gitu loh. Harus belajar. Yap, harus tetap belajar. Nah, pesan-pesan buat temen-temen yang nonton podcast ini, buat pemuda-pemudi nih, gimana caranya biar pede gitu, show off apa yang dia miliki, apa yang dia bisa, itu gimana caranya pede? Caranya biar pede itu ya pertama harus bersyukur. Oke, itu poin penting sih, bersyukur. Harus bersyukur. Terus yang kedua itu harus mengenali diri sendiri. Diri sendiri tuh batasannya gimana, gak perlu dipaksa-paksain buat jadi lebih gitu. Oke, pokoknya sebisanya aja. Iya, apa adanya dulu. Apa adanya dulu. Dan gak perlu negative thinking orang itu mau mikirin kita itu kayak gimana. Karena yang mau menjalani hidup ya kita gitu kan. Iya, kadang kan misalkan ada orang nih pakai hijabnya tuh miring sedikit gitu kan. Kayak udah, aduh nggak mau, hijabku jelek, malu gitu kan. Ya jangan gitu loh, semua orang itu nggak ngelihat hijabmu doang kayak gitu loh. Ya udah pede aja, enggak kamu nggak akan dilihat kayak gitu. Oh iya sih, oke. Ya, ada lagi? Apa ya, kalau pede itu ya pokoknya harus percaya sama diri sendiri. Itu beda sih. Iya itu beda sih. Apa ya? Mungkin belajar kali ya, belajar buat nge-push skill yang dia punya. Maksudnya misalkan nih aku pedenya ngobrol kayak gini nih, aku pede banget. Sebenarnya dulu aku gak begitu pede banget ngomong kayak gini, apalagi di depan orang yang lebih tua dari aku gitu. Dan itu gimana caranya pede? Ya belajar gimana nih biar aku nggak gugup ketemu narasumber, gimana aku nggak kikuk ketemu sama narasumber. Nah jadilah ketika udah belajar, udah tahu kayak gimana, barulah bisa pede gitu. Iya sih. Iya betul, pede itu juga harus belajar. Ya. Oke, ini kayaknya kita banyak ngomongin hal-hal yang serius ya. Mungkin kita game lagi nih Kak, ada game lagi. Aduh, malah gini. Seru, yakin. Percaya sama aku. Oke, ntar lagi akan ada instrumen lagu. Silakan ditebak ini lagu apa. Astagfirullah. Masih kayak ya. Gampang kok.
suka dengerin musik kan? Ini lagi tren banget loh di TikTok. Lagu apa? Kemarin-kemarinnya. To the Bone. Ya, alright, bener. Oke, masih ada lagi. Bisa gitu ya padahal. Iya. Ini legend sih. Ini legend banget, lagu lama. Aduh, aku bisa nyanyi tapi nggak bisa. Judulnya apa ya? Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Bentar. Lagunya siapa? Lagunya Kita. Isyana. Yap, judulnya. Bila memang harus Judulnya apa lupa? Tetap dalam jiwa. Nah, oke. At least bener lah ya penyanyinya siapa. Oke, lanjut. Aduh. Ini ingetin zaman-zaman SMA enggak? Bintang-bintang gitu gak sih? Bukan. Apa? Dan Yap. Dan lagunya Sheila. Oh, Seven. Iya, Sheila Seven. Itu legend banget. Oke, ada lagi. Oh, ini lagu lawas banget Ini sih. lagu Stinky bukan sih? Iya, bener. Apa judulnya? Mungkinkah? Oke. Iya gak? Masih ada lagi? Ada lagi? Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Apa? Aku dites nih. Soalnya lagu zaman dulu. Apa? Udah itu aja. Oh, belum. ini. Oh, Ini lagunya Akad. ya, Akad. Judulnya Akad. Oh, jadi akad jadi. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Asik. Oke, udah. Bener semua lah ya. Cuma tadi ada yang setengah. Iya, lupa judulnya. Aku banyak gitu sih, selalu inget lagunya siapa tapi nggak tahu judulnya apa. Asal nyanyi aja gitu Iya, ya. betul. Oke. Kak Zal, terima kasih banyak ya sebelumnya udah mau datang ke sini. Sebelum kita tutup, closing statement dong. Maksudnya kayak Gimana? menutup, kata-kata untuk menutup pembicaraan kita ini. Entah itu pesan untuk teman-teman yang lagi nonton ini, gimana, harus semangat atau gimana, coba. Apa ya? Karena kalau pesan dari Kak Azal tuh pasti ngena lah. Wah gila, ini yang ngasih pesan cantik banget lah gitu. Oh, Siapa tahu langsung termotivasi gitu. Apa ya? Buat langsung aja nih. Iya. Buat teman-teman semuanya, tetap jadi diri kalian sendiri, harus berani, gak boleh sombong, dan tahu batas diri kalian apa. Ya. Wah. Wow. Itu aja sih. Thank you banget ya udah mau datang. Kita udah bicara banyak di sini tadi. Semoga apa yang kita bicarakan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Amin. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. See you on the next podcast. Bye. Pramuka Lumajang on podcast.